Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jai, jumpa lagi bersama Miss Ocha. Kali ini Miss Ocha akan membacakan cerita untuk teman-teman semua di rumah. Nah, ceritanya ini yaitu menyeru kepada kebaikan dari buku Muhammad Ismail. Kira-kira bukunya berisi tentang apa ya? Ada yang penasaran? Oke, kita simak yuk. Mari kita menyimak apa isi dari buku ini. Yuk kita dengarkan. Miss Ocha bacakan ya ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Selang beberapa waktu, Allah Subhanahu wa taala kembali menurunkan wahyu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dengan bunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahzur, yang dengan artinya, wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Nah, kali ini adalah sebuah perintah agar Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kaumnya. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Demikian wahyu tersebut. Saat itu, bangsa Arab masih sangat kuat mengikuti kebiasaan dan tradisi jahiliyah yang menyembah berhala. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu berhala? Ya, betul sekali. Jadi berhala itu adalah patung yang menyerupai hewan atau menyerupai seseorang yang disembah atau yang diberikan persujudan atau sembahan spesial kepada orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Nah, maka dari itu Rasulullah SAW sangat berhati-hati dalam berdakwah. Beliau menyampaikan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat. Saat itu, salah satu perintah yang pertama kali diturunkan adalah sholat. Itu sebabnya sholat adalah pembeda antara orang yang beriman dan tidak beriman. Nah, teman-teman udah pada sholat belum? Sekarang di tempat Miss Ocha sedang waktu zuhur. Yang belum sholat nanti langsung segera sholat ya. Atau boleh di skip dulu videonya untuk sholat dulu. Oke, kita lanjut ya sayang. Bagi suku Quraisy di Mekah, orang yang dipercaya dan dihormati selain Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Betapa bahagianya Rasulullah SAW ketika Abu Bakar menemuinya dan menyatakan dirinya masuk Islam. Masya Allah, subhanallah. Abu Bakar berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah Rasul Allah. Rasulullah SAW memeluk sahabat beliau dengan sangat erat. Abu Bakar kemudian berhasil mengajak beberapa sahabat lainnya untuk memeluk agama Islam. Beberapa sahabat yang masuk Islam diantaranya Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Alhamdulillah. Tak kurang dari 30 orang laki-laki, perempuan memeluk Islam. Sebagian besar adalah orang miskin, budak, atau yang tidak memiliki kedudukan di kota Quraisy dalam tatanan masyarakat Quraisy. Rumah sahabat Rasulullah SAW
yang bernama Arqam bin Abi al-Arqam dipilih sebagai tempat untuk bertemu, mengaji, mempelajari, dan menyampaikan tentang Islam. Nah, disinilah mereka berkumpul di rumah sahabatnya Rasulullah SAW. Masya Allah, baik banget ya sahabatnya Rasul. Ya, kita lanjut. 3 tahun berlalu, jumlah pemeluk Islam semakin banyak. Dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hingga Rasulullah SAW menerima perintah untuk berdakwah secara terbuka atau terang-terangan kepada masyarakat luas. Dakwah dimulai dari para kerabat, termasuk paman beliau Abu Thalib dan Abu Lahab. Meski tidak mau memeluk agama Islam, paman Abu Thalib menyatakan dukungannya. Dia akan tetap melindungi Rasulullah. Sementara itu, Abu Lahab langsung menentangnya dengan kasar. Yakin dengan dukungan paman Abu Thalib, suatu hari Rasulullah SAW mendaki Bukit Sofa dan memanggil penduduk Mekah. Seandainya kalian kuberitahu bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang, apakah kalian percaya? Tanya Rasulullah SAW. Mereka menjawab, ya tentu, kami tidak pernah mendapatimu berbicara kecuali yang benar. Masya Allah, subhanallah. Rasulullah SAW kemudian menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi peringatan dan membawa kebaikan kepada semua manusia. Abu Lahab marah dan berkata, celakalah kau. Hanya untuk inikah kau mengumpulkan kami di sini? Seketika itu turunlah firman Allah, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Quran surat Al-Lahab ayat 1. Seruan di Bukit Sofa itu bergaung ke seluruh masyarakat Mekah. Agama Islam pun menjadi pembicaraan. Penduduk Mekah mulai menyebut-nyebut agama Islam dalam percakapan mereka sehari-hari. Rasulullah SAW dan para sahabat mulai berdakwah secara terbuka. Makin banyaklah yang tertarik dan memeluk agama Islam. Meskipun begitu, mereka masih beribadah secara sembunyi-sembunyi. Di sisi lain, kelompok yang tidak menyukai Islam pun semakin keras permusuhan. Dan perlu kamu tahu, Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan ibadah secara terang-terangan setelah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab memeluk Islam. Nah, seperti itu teman-teman, cerita atau isi dari buku Muhammad Ismail yang berjudul Menyeru kepada Kebaikan. Nah, jadi kita harus mengikuti teladan Rasulullah SAW untuk menyerukan kebaikan. Ya teman-teman. Oke, untuk ceritanya segini dulu. Besok akan ada cerita lagi dari Miss Ocha dari buku Little Abid atau Muhammad Ismail Hero-nya. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.